Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya masih mengundang saudara untuk selalu memakai masker, ya. Bila perlu 2 lapis, 3 lapis. Amin. Jaga jarak, jaga juga kesehatan kita. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang kita untuk berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan minggu-minggu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata atas negeri ini, atas kota ini, atas keluarga kami. Tuhan, hamba berdoa, kirimkan kekuatan kepada roh kami. Berikan kepada kami roh kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus turun atas kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Samuel Rumbai. Kiranya Tuhan menjaga merawat kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan mengalami perlindungan Tuhan, mengalami pengawalan dari Tuhan. Tuhan, kirimkan berkat dari barat, timur, utara, selatan kepada kami semuanya. Berkat kami datangnya dari surga. Berkat kami datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami percaya berkat Tuhan pasti mengalir dalam kami. Kami diberkati, kami disembuhkan, kami disehatkan, kami dibebaskan, kami dilepaskan. Kami menerima itu dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini. Berkat Allah pasti mengalir. Tidak ada kuasa apapun yang membatalkan. Tidak ada kuasa apapun yang mampu untuk menghambat berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Hari ini aku percaya semua jemaat Tuhan yang hadir diberkati, dilindungi. Tuhan, masa depan kami di tangan Tuhan. Masa depan kami di tangan surga. Bagian kami percaya 100% Tuhan pasti menjaga kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hibur, pulihkan kami. Tuhan, beri kekuatan, beri kemenangan, beri sukacita kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau berita-berita begitu banyak berbicara mengenai keadaan, fakta-fakta di lapangan, kadangkala mempengaruhi kita. Ada beberapa jemaat yang suka kirim lagu. Saya bersyukur lagunya lagu rohani, puji Tuhan. Lagunya lagu yang membangun, puji Tuhan. Mari hari ini kita punya paradigma berbeda dengan dunia ini. Nah, mari kita bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun kondisi saat ini, saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Saya melihat, saya perhatikan banyak jemaat Tuhan yang masih suka lari-lari pagi, puji Tuhan, biar sehat. Ya, tapi jangan lupa pakai masker, ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan pajago-jagohon, ya. Tidak ada di muka bumi yang pajago-jagohon. Harus taat dengan pemerintah, harus jaga kesehatan, jaga jarak juga, pakai masker. Saya juga menghimbau seluruh kita. Kalau memang sibuk kita, ada pelayanan, ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, pakai masker lah, pakai masker. Di Jakarta, di Jawa, di Bali PPKM level 4, sebagian level 3. Artinya jangan keluar rumah kalau tidak penting. Saya ke kantor sekali-sekali saja, tapi saya lebih suka di rumah saat ini, ya. Jangan panggaron, ya, di rumah aja. Kecuali ada pekerjaan, belanja boleh, tapi dengan syarat harus jaga jarak. Jangan percaya dengan tetangga kiri kanan, ya. Semua bisa membawa
apa itu yang negatif, tapi kita belajar untuk pakai masker. Amin. Maskernya pun harus dicuci kalau pakai kain 2 lapis. Kalau pakai masker medis ya boleh 2 kali, itu pun harus dibuang, jangan dicuci. Ya, baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang ke gereja persiapannya luar biasa ya. Kalau saya masih ingat kalau di kampung itu di Pekanbaru, di mana-mana di Jakarta, wah dandannya mantap ya. Khususnya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu pandai-pandai nyanyi. Ya, sampai ada satu keluarga suami istri ke gereja. Si ibu-ibu ini nyanyinya wah pandai kali sampai mulutnya dibuat. Mulutku penuh ya dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Nah, bibirnya merah delima. Bibirnya dibuat sampai suaminya bilang gini, "Mak, kalau di gereja kau manis sekali mulutmu, bah. Jangan pulang-pulang ke rumah lah. Kalau kau pulang ke rumah, perang dunia." Perantakan semua. Baik, mari kita bersyukur selalu, baik itu di rumah, baik itu di gereja. Sama-sama memiliki mulut yang manis, yaitu mulut bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen sebenarnya punya banyak lagu. Orang Kristen banyak tema-tema lagu. Ya, kalau dilihat dari hari Minggu ke Minggu, bisa dilihat dari lagu-lagu yang dinyanyikan. Ya, minggu pertama beda lagunya, minggu kedua beda lagunya, minggu ketiga beda, 4, 5 beda. Minggu pertama lagunya beda, dia karena mungkin baru terima gaji, kemudian ya mungkin suaminya kasih dia uang, lagunya beda. Ya, lagu seperti ini. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Ya, lagunya lagu sukacita. Nah, kalau minggu kedua beda lagi. Karena minggu kedua ya uang yang diterima itu pasti bayar tagihan, bayar token mungkin, bayar pulsa, bayar sekolah gitu ya. Lagunya beda. Apa lagu kedua? Lagu minggu kedua. Lagunya ini. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi kebutuhanku. Karena duitnya mengalir terus, bukannya dipegang tapi membayar, bayar sini, bayar situ, bayar sini, bayar situ. Waduh, kemudian lagu untuk minggu ketiga beda lagi, ya, beda, banyak lagunya. Minggu ketiga karena bayar tagihan, bayar kebutuhan bulanan. Ada yang bisa dibayar, ada yang tidak. Lagunya beda. Lagu minggu ketiga itu, lagu seperti ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, itu lagu ketiga. Bagaimana minggu keempat? Minggu keempat beda lagi lagunya. Karena duitnya sudah habis, ya sedih dia. Duitnya sudah kemana-mana, sedih dia. Lagunya beda. Apa lagunya? Seperti ini lagunya. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus. Itu lagunya. Kenapa? Merasa sedih, beban berat, udah habis uangnya. Nah, minggu kelima beda lagi. Mulai sukacita, mulai senyum, necis. Kok bisa? Nah, apa lagunya? Lagu minggu kelima. Ini lagunya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pinjam duit dong. Nanti aku ganti. Lagu ini bisanya kita bersaudara. Nah, karena mau pinjam duit. Shalom, kita saudara kan? Kita saudara. Mari bersaudara.
Jadi lagunya beda-beda. Dulu ada cerita di kampungku, ada cerita, nggak tahu ya dari mana cerita ini. Ada seorang remaja di sawah, ya, dekat-dekat ladang dia teriak bilang ini, babiat, babiat, ngaruh babiat, katanya kan. Udah datang, babiat. Tiba-tiba sekampung berbondong-bondong ke ladang itu. Ana masa, apa yang terjadi? Kata remaja ini, enggak pura-pura nyaku. Katanya. Wah, ternyata remaja ini bercanda. Akhirnya sekampung pulang lagi. Si remaja ketawa-ketawa senang. Besoknya si remaja juga bilang seperti itu sambil teriak-teriak, babiat, babiat, ungaroh babiat, 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 ungaroh babiat. Teriak-teriak, sekampung langsung bergegas. Mereka pergi, mereka berlari, mereka mengejar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sudah ketemu sama remaja ini, remaja ketawa. Candanya aku. Bah, kau pun, kata orang kampung ini, kata penduduk ini. Pulanglah mereka ke rumah. Hari berikutnya, nggak kapok sih ini remaja, tambah keras suaranya, babiat, babiat, sudah ada babiat, babiat, tolong babiat. Datang orang kampung berpikir, candanya dia itu, jangan-jangan candanya itu, pura-puranya itu. Akhirnya orang kampung tidak datang ke ladang itu. Alhasil tunggu remaja ini tidak pulang ke rumah. Benar. Besoknya orang kampung baru datang ke ladang itu. Benar. Sudah tinggal bajunya. Nggak mati. Sudah mati. Karena apa? Dimakan babiat itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, hidup ini harus berkata-kata dengan baik, ya. Ternyata ketiga kali remaja ini berteriak, itu benar-benar babiatnya datang, ya. Hari ini kita baca Alkitab, ya. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Saya baca untuk saudara. Bilangan 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Allah berkata, bahwasanya seperti yang kamu katakan. Kalau kamu katakan di hadapanku, maka akan kulakukan kepadamu. What you say, what you get. Apa yang kau katakan, kamu akan terima. Ya. Ungkapan mulutmu, harimaumu adalah ungkapan yang sangat terkenal. Karena hanya terdiri dari dua kata, namun memiliki arti yang mendalam. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan seperti remaja yang di kampung itu. Babiat. Asal ngomong. Ya, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan, ya, atau firman-Nya. Karena itulah perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berfirman. Nah, itu kan penciptaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu melalui perkataan, firman. Jadilah
cakrawala, maka cakrawala itu jadilah gelap dan terang, maka terjadi. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Topik hari ini adalah mukjizat di mulut kita. Amin. Mukjizat di mulut saya. Mari sama-sama kita berkata, mukjizat di mulut saya. 1, 2, 3. Mukjizat di mulut saya. Ada amin? Ada amin? Kata-kata kita memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Powerful, kreatif. Kekuatan untuk menciptakan, to create. Ketika kita berbicara sesuatu, kita memberikan hak untuk terjadi. It must be done. Harus terjadi. Ketika Anda mengatakan saya disembuhkan, itulah yang melepaskan penyembuhan. Tidak cukup hanya percaya bahwa Anda diberkati, percaya Anda ditolong. Alkitab mengatakan bahwa roh iman ada dalam apa? Kata-kata kita. Ketika Anda mengatakan saya diberkati, saya percaya kuasa surga akan memproses perkataan Anda. Ya, ketika Bapak Ibu mengatakan saya diberkati, maka saya percaya kuasa surga akan memproses perkataan itu. Dan malaikat akan bergerak, bekerja sesuai dengan perkataan kita. Saya menghimbau seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, sekolah minggu, belajar berkata-kata berkat. Belajar berkata-kata mukjizat. Kalau anakmu dalam hari-hari ini sulit belajar, sepertinya sekali maaf, bodoh. Jangan ucapkan bodoh kali kau amang. Jangan gitu. Mari belajar berkata bahwa anakmu itu pintar. Mari belajar bahwa anak itu diberkati, disehatkan. Ya. Kita bisa berpikir positif. Kita bisa percaya pada kebaikan. Itu bagus, tetapi ada yang terjadi sampai Anda berbicara. Ada yang tercipta saat kita mengatakannya. Mulai hari ini perkatakan yang baik kepada putra-putri kita. Jangan suka bilang dodong kali kau. Dodong dia nanti sampai panjang, sampai lama. Udah tambah dodong kan? Udahlah, belajar berkata baik kali kau. Sekalipun maaf, sekalipun memang fakta mengatakan dia dodong, tapi mulutmu jangan bilang dodong, bilang aja pistar kali kau mah. Oh, abang, pistar nih ho. Udah itu aja lah. Amin. Keajaiban ada di mulut kita. Ada penyembuhan di mulut kita. Ada kebebasan di mulut kita. Ada level baru. Ada promosi di mulut kita. Ada kelimpahan di mulut kita. Ada amin? Jika Bapak Ibu berjuang melawan penyakit, mudah untuk membicarakan laporan dari dokter. Dokter mengatakan ini. Medis mengatakan ini. Betapa buruk hasilnya ketika kita mengucapkannya. Anda sedang memanggil penyakit, Anda sedang memanggil kekalahan. Akhirnya tambah sakitlah. Saya bukan belajar, saya tidak mengajak Anda untuk tidak percaya dokter. Dokter yang mengatakan, udahlah dokter saja mengatakan. Ketika dia menganalisa, itu urusan dia. Bagian kita mengatakan kesembuhan. Ada amin? Bagian kita mengatakan kemenangan. Bagian kita mengatakan kesehatan. Ada amin? Kita buka Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Baiklah orang yang tidak berdaya. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Baiklah orang yang tidak kuat berkata, aku kuat. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Tidak dikatakan, biarlah yang lemah berbicara tentang kelemahan. Hebat ya firman Tuhan ya. Hebat Bu. Jadi kalau kita miskin, jangan berkata kita miskin.
Kalau kita nggak kaya, jangan berkata kita nggak kaya. Biarlah ia lemah, memanggil 5 temannya dan bergosip tentang masalah, maka dia akan binasa. Kalau kalian makan bakso lah, tapi jangan gosip, bicara tentang hal-hal masalah. Boleh ketemu, boleh olahraga, bagus, tetapi ucapkan ucapan berkat. Amin. Setujulah dengan Tuhan dan itu akan melepaskan mukjizat melalui mulut kita. Setiap hari Anda perlu mengatakan, kita boleh belajar setiap hari berkata, saya bebas. Ketika Anda boleh olahraga, saya diberkati, saya sehat, saya bersih. Kecanduan rokok ini tidak mengendalikan saya bebas merokok sekarang. Saya sudah dilepaskan dari mabuk, saya dilepaskan dari tenggen-tenggen. Udahlah, hari ini aku dilepaskan, hari ini aku dibebaskan, hari ini aku dimenangkan, hari ini aku bersih, jantungku bersih, paru-paruku bersih, lambungku sehat. Amin. Lambungku kuat. Ada amin. Ini yang mesti kita ucapkan. Nah, ketika kita mengucapkan mukjizat itu, maka surga akan bergerak melalui malaikatnya, akan mengubah gelap menjadi terang, akan mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan sesuai dengan pernyataan saudara dan saya. Ada amin? Hari ini saya rindu seluruh jemaat Tuhan. Perkatakan mukjizat setiap hari. Perkatakan keajaiban setiap hari. Ketika bangun, ucapkan mukjizat, ucapkan keajaiban. Hidupmu akan ajaib, hidupmu akan mukjizat. Setiap kali Anda mengatakan saya bebas, maka rantai-rantai yang tidak terlihat itu akan hancur. Benteng dilepaskan, kebebasan mulai menuju ke arah kita. Bapak Ibu terus mengatakan, dan Anda akan menjadi apa yang Anda katakan. Anda menubuatkan masa depan Anda. Ketika Bapak Ibu mengatakan engkau diberkati, maka Anda sedang menubuatkan berkat datang kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Ketika Bapak Ibu mengatakan promosi kepadamu, maka Bapak Ibu sedang menubuatkan promosi kepadamu. Ketika Bapak Ibu mengatakan aku akan menikah, maka pasangan akan dikirimkan kepadamu. Ketika engkau berkata diberkatilah seluruh ternakku, maka Bapak Ibu sedang menubuatkan ternakmu bertambah, bukan hanya 5, tapi nambah jadi 7, jadi 10, jadi 20, jadi 40. Bernubuatlah mengenai masa depanmu, berkatalah mengenai masa depanmu hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Alkitab begitu banyak cerita mengenai perkataan ini. Kita lihat Daud. Ketika Daud, ya kita tahu Daud itu begitu menggema, bahkan dia raja kedua ya. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, seorang raksasa yang ukurannya 2 kali lipat dari Daud. Ini bukan kebetulan bahwa Daud memandangnya dan berkata, Daud bilang gini kepada Goliat, aku akan mengalahkanmu dan memberi makan kepalamu ke burung-burung. Dia tidak hanya positif, tapi Daud berkata, dia mengucapkannya, dia melepaskannya melalui mulutnya. Ya, coba kalau Daud berkata seperti ini, wow, besar kali ya Goliat ini, aku kan kecil, maka pasti Daud akan kalah. Daud akan tewas. Tapi Daud berkata dan beriman. Itu connect. Daud berkata dan beriman bahwa Goliat pasti dikalahkan. Anda mungkin memiliki raksasa, Anda mungkin memiliki giant, raksasa besar di jalan hidupmu, dalam keluargamu. Mungkin raksasa hutang, raksasa penyakit, raksasa keuangan. Seperti Daud yang perlu Anda umumkan kepada raksasa itu. Bilang kepada musuhmu, bilang kepada raksasa dalam hidupmu, saya akan mengalahkanmu.
Saya akan mengalahkan hutang, saya akan mengalahkan kemiskinan, saya akan mengalahkan perantauan ini. Saya tidak pindah-pindah lagi, saya pasti punya rumah. Ada amin? Ucapkan mukjizat di rumahmu. Ucapkan mukjizat di pekerjaanmu. Ucapkan mukjizat di keluargamu melalui mulut saudara. Kita mengatakan jika Anda di antara kalian berdua setuju, ya, apapun yang Anda minta sesuai dengan Tuhan, itu akan dilakukan dengan kekuatan dan persetujuan. Anda boleh buka nanti di Matius 18:19. Oke, kita buka dulu ya. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19 bilang gini ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yang menarik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud tidak memiliki siapapun untuk setuju dengan dia. Daud tidak memiliki teman, keluarga, sahabat yang setuju dengan dia. Bahkan kakak-kakaknya memandang rendah Daud. Kakaknya mengatakan, kecil kali kau. Kecil kali kau. Bahkan Raja Saul pun tidak meliriknya. Tidak beri kesempatan untuk si Daud. Karena apa? Ya tidak, Saul tidak sepakat dengan Daud. Tidak ada yang di sana untuk mendorong Daud dan berkata, "Hei Daud, Anda bisa melakukan ini. Kami percaya kepada Anda." Tidak. Mungkin saat ini Anda seperti Daud. Anda tidak dapat menemukan siapapun untuk setuju dengan Anda. Tapi saya telah percaya, jika Anda akan setuju dengan diri Anda sendiri, jika Anda akan setuju dan mulai berbicara kemenangan, menyatakan bahwa Anda mampu, bahwa Anda diberkati, Anda bebas, Anda merdeka, Anda menang, Anda akan melihat raksasa itu dikalahkan. Amin. Percayalah, Anda mesti percaya dengan iman saudara. Mulutmu percaya dengan hatimu. Mulutmu percaya dengan imanmu. Berbicaralah kemenangan. Nyatakanlah kemampuanmu. Diberkatilah, dibebaskan, merdeka, menang. Maka raksasa itu akan dikalahkan dan ditumbangkan. Dan Anda akan mencapai mimpi, visi yang orang lain tidak pikir seperti itu. Jangan berkecil hati karena tidak ada yang mendukung Anda. Dan tidak ada yang melihat apa yang Anda lihat. Di Alkitab juga ada yang bernama Zakaria. Ya, Zakaria itu udah umur uzur. Istrinya juga uzur. Tapi Alkitab berkata, ada seorang malaikat memberitahu kepada seorang pria yang bernama Zakaria bahwa istrinya akan memiliki bayi. Jujur, Zakaria terkejut. Ya, Zakaria terkejut karena mereka udah tua, 80-an ke atas ya, 90-an untuk punya anak. Zakaria berkata kepada malaikat. Zakaria bilang ini, "Kamu yakin?" "Halo, kamu yakin?" "Malaikat, umur saya ini sudah uzur, di atas 80 tahun. Malaikat itu berkata, "Ya Zakaria, itu akan terjadi, tetapi karena engkau ragu, maka Zakaria ditutup mulutnya." Tujuannya apa? Janji Allah ini harus digenapi. Tapi janji Allah bisa dibatalkan kalau mulutnya tidak sepakat dengan janji Allah. Janji Allah harus digenapi dalam hidupmu. Harus digenapi dalam Zakaria. Tapi apa yang terjadi? Zakaria ragu. Dan malaikat ini dengan izin Tuhan diberikan mulutnya Zakaria terkunci. Tidak dapat berbicara sampai janji Allah digenapi. Sampai anak itu lahir. Begitulah kata-kata yang kuat. Tuhan tahu jika Zakaria berkeliling berbicara tentang kekalahannya, maka itu akan batal. Bisa aja Zakaria bilang sama tetangganya, "Ya mangu, ya mang. Marjupang kami itu malaikat. Alai bereng mati. Katanya aku mau punya anak." Yang gimana malaikat ini? Istriku udah tua. Dia akan berbicara ke teman-temannya.
Jangan-jangan dia akan, kalau ada skala itu Facebook ataupun Twitter ataupun media sosial, Instagram, mungkin dia buat status. Ih, lucu kali ya. Ada malaikat bilang aku mau punya anak. Kan itu bisa heboh, bisa viral. Tuhan tidak suka viral-viral seperti itu. Tuhan bekerjanya katakan dengan iman. Jangan gumbar, jangan expose janji Tuhan. Ya, janji Tuhan seperti itu. Dan Tuhan telah menempatkan mimpi dan janji dalam semangat kita. Yang mungkin tampak terlalu besar, tidak mungkin. Anda tidak memiliki sumber daya, pengalaman, koneksi. Jangan lakukan seperti Zakaria. Jangan berbicara mendiskreditkan mukjizat itu. Mari setujulah dengan Tuhan. Berani mengatakan apa yang Tuhan sudah katakan kepada Anda. Amin. Doa saya setelah kita ibadah ini, kita ubah paradigma kita ubah pikiran kita ubah cara kita berkata-kata. Allah yang berkata bahwa engkau adalah anakku. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, kita baca ya biar kita yakin ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Nah, kamu dan saya berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi, roh yang ada padamu lebih besar. Katakan lebih besar. Katakan lebih besar. Amin. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari dunia ini. Dunia ini kan sedang merana. Dunia ini sedang sakit. Mari Allah yang berkata, roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Marilah mulai berkata-kata, aku disembuhkan, aku diberkati, aku dipromosi, aku dimenangkan, aku mengalami perubahan signifikan. Anak-anakku punya pasangan, punya suami, punya istri. Anak-anakku punya anak, ya. Anak-anakku punya rumah, anak-anakku punya bisnis pekerjaan. Ucapkan itu, anak-anakku dijaga Tuhan, anak-anakku sayang Tuhan, anak-anakku dikawal Tuhan. Lihat, ketika kita percaya dan setuju dengan Tuhan dan mengucapkannya, maka engkau seperti Daud. Siapapun raksasamu, sebesar apapun raksasamu, akan engkau kalahkan bersama Tuhan. Allah yang menyatakan bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada di dalam dunia ini, ya. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Hari ini saya merindukan seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga besar, baik itu penatua, baik pengerja, baik itu muda-mudi jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan. Mari sepakat, lihat Tuhan sedang mengincar saudara. Tuhan ingin datang kepada saudara, ingin melimpahkan berkatnya kepada saudara. Harta orang fasik akan ditransfer kepada saudara. Kenapa? Engkau bersukacita. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Roh yang ada, siapapun, apapun, roh apapun, mau dari benua manapun, selama dia di dunia ini, Alkitab berkata, rohmu, ya. Siapa itu? Roh Kudus, ya. Roh yang ada dalam kita, yaitu apa? Yesus, roh yang ada dalam kita, itu dalam diri kita, di hati kita, lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Ada amin? Mari hari ini saya selalu mengencourage kita, para pria, para bapak-bapak, berkatalah mukjizat terjadi dalam hidupku. Lihat hidupmu akan berkati. Ibu-ibu mulai hari ini berkatalah mukjizat bagi keluargaku, maka itu yang terjadi. Amin. Kita doakan segera ini terjadi. Tetap jaga protokol, ya. Nggak usah keluyuran kemana-mana. Kalau penting baru keluar.
suka cuci tangan, ya. Saya percaya orang-orang yang ikut Tuhan akan dilindungi Tuhan. Amin. Kesimpulan, saya tidak panjang-panjang, doa saya, serap firman Tuhan ini, ambil intisarinya dan lakukan. Kesimpulan, lidah adalah bagian kecil dari tubuh manusia, namun pengaruhnya sangat luar biasa. Perkataan memang benar-benar mengandung kuasa, sama seperti Tuhan menciptakan segala sesuatu lewat kata-kata. Demikian juga manusia dianugerahi hak istimewa untuk bisa menciptakan segala sesuatu dengan kata-kata. Mari setiap pagi kita berkata-kata, menciptakan. Amin. Tuhan pernah berfirman dalam Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Beriman dan berkata-kata adalah dua hal yang tak terpisahkan. Jika seseorang memiliki iman, pasti dia akan memperkatakan imannya itu. Iman datang dari pendengaran, oleh pendengaran Kristus. Jadi prosesnya itu ketika Bapak Ibu dekat-dekat sama Tuhan, baca firman dan Anda mendengar firman Tuhan, bisa melalui audiens ataupun melalui rema, melalui mimpi, melalui apapun itu, banyak cara, maka Anda memiliki iman. Ya, setelah iman itu ada, Anda perkatakan iman itu. Niscaya apa yang kau katakan menjadi ciptaan, menjadi nyata dalam hidupnya. Amin. Mulai hari ini, mari kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh memperkatakan kebaikan dalam hidup kita. Mulai hari ini berkatalah, aku diberkati, aku disembuhkan, aku dilepaskan, aku dimerdekakan, aku diselamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini. Doa saya dimanapun Bapak Ibu berada, dalam situasi, kondisi saat ini, saya selalu berdoa untuk Anda. Jangan lupa selalu berdoa untuk saya juga, biar sama-sama saling mendoakan. Tidak ada yang sempurna di bumi ini. Yang ada Tuhan sempurna, tapi kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Saya percaya jemaat Tuhan akan dilindungi Tuhan. Saya mengundang kita tutup mata. Saya ingin berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba dan seluruh jemaat Tuhan sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang ada di hati kami. Tuhan yang ada di hati kami, roh yang ada di hidup kami, lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Hari ini ajar kami untuk berkata-kata firman, berkata-kata mukjizat, berkata-kata keajaiban. Tuhan, kiranya keajaiban datang kepada hidup kami. Tuhan, kiranya mukjizat datang dalam hidup kami. Kiranya berkat Allah mengalir dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan, hamba berdoa. Tuhan, hamba berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Jaga, lindungi kami Tuhan dari segala virus, bakteri yang ada di muka bumi ini. Tuhan, darah Yesus Kristus tutup bungkus kami. Hari ini aku berdoa, mari angkat tanganmu ke surga. Angkat tanganmu ke surga. Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi setiap kami, jagai setiap kami Tuhan. Tuhan, aku percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hidup kami diberkati, hidup kami dijaga, hidup kami dikawal Tuhan. Kirimkan malaikat Tuhan berkemah di rumah kami, berkemah dimanapun kami tinggal. Hari ini akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Kiranya berkat Allah dari barat, timur, utara, selatan dikirimkan kepada kami.
dikirimkan kepada kami. Bagian kami mengucapkannya, berkat Allah mengalir, terus mengalir kepada kami. Haleluya. Berkat Allah mengalir, bagian kami percaya saja. Tuhan, aku percaya dalam bulan ini Tuhan, tahun ini 2021, kelimpahan pasti mengalir. Kami menerimanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.